Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuraida dari SD Negeri Mawar 6, CGP Angkatan 11 Kota Banjarmasin. Bersama rekan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Handayani. Saya selaku guru kelas 5 di SDN Mawar 6 Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Dan nanti juga saya akan mengamati proses pembelajaran di kelas. Jadi tujuan dari supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Dan kita melakukan percakapan pra-observasi ini merupakan persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik dan tepat kepada siswa. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dulu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran ini apa ya Bu? Jadi tujuan pembelajaran yang nantinya ingin saya capai yaitu ada dua tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan apa itu norma. Kemudian yang kedua, peserta didik nantinya mampu mengidentifikasi jenis-jenis norma beserta contohnya. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai itu ada dua ya Bu ya? Yaitu peserta didik mampu menjelaskan apa itu norma dan juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis norma dan contohnya. Baik, saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang kedua ya Bu. Pada pertanyaan kedua ini saya ingin menanyakan bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu capai. Jadi pada area pengembangan yang ingin saya capai yaitu ada dua, pada bagian pengetahuan dan juga pada bagian keterampilan. Nah, pada bagian pengetahuan yang ingin saya kembangkan adalah nantinya bagaimana saya ingin peserta didik saya nanti mampu menjelaskan apa itu norma dan juga mengetahui serta mengidentifikasi jenis-jenis norma serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti untuk di bagian keterampilannya yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan siswa saya nanti dalam meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, di depan kelas, kemudian mendengarkan aktif dan menyampaikan ide secara jelas. Nanti menekankan pentingnya kolaborasi dalam kelompok, kemudian manajemen konflik dan pembagian tugasnya masing-masing, serta nanti mendorong pemikiran mereka dalam berpikir kritis. Analisis masalah juga akan saya terapkan nantinya dan juga pengambilan keputusan yang nantinya berbasis dalam data. Oke, baik. Jadi di area pengembangan ini ada dua hal yang ingin Ibu kembangkan yaitu pengetahuan. Pengetahuan tadi Ibu menginginkan bahwa siswa itu mampu menjelaskan dan mengidentifikasi norma-norma itu beserta contohnya ya. Dan pada keterampilan Ibu berkomunikasi, ingin mengembangkan keterampilan berkomunikasi, kerjasama, dan keterampilan kritik dan analisis. Nah, untuk melaksanakan pengembangan tersebut, kira-kira strategi pembelajaran yang akan Ibu persiapkan apa saja, Bu? Ya, nantinya saya dalam pembelajaran nanti akan menggunakan strategi yang nantinya akan saya siapkan dalam pembelajaran itu berupa diskusi dalam kelompok, kemudian juga saya mengambil model pembelajaran PJBL yaitu Project Based Learning, di mana nanti anak-anak dapat menampilkan proyek yang sudah mereka buat dalam kelompok serta nanti pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, jadi rencana strategi yang Ibu siapkan adalah diskusi kelompok tadi, kemudian metode yang akan Ibu gunakan itu tadi PJBL ya Bu, dan kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira atau bagaimana sih media yang akan Ibu siapkan atau Ibu gunakan nanti? Ya, nantinya saya akan menggunakan media yang dapat membuat peserta didik dapat terlibat aktif pada saat proses pembelajaran. Di sini saya akan membuat suatu media yang berbentuk panorama, di mana papan yang berisikan contoh-contoh norma. Di sini nanti panorama ini terbuat dari kardus bekas. Kemudian nanti peserta didik dapat menempelkan contoh-contoh sikap-sikap norma sesuai dengan normanya masing-masing. Oke, sangat menarik ya Bu. Jadi kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kira-kira saya akan melakukan proses pembelajaran tersebut pada hari Sabtu pada jam ke-1 dan ke-2. Oke, baik. Saya akan datang ya pada ke kelas Ibu pada hari Sabtu nanti jam ke-1 dan ke-2. Saya akan melakukan supervisi kelas dan untuk melihat dan mencatat kegiatan pembelajaran yang berlangsung.
Dan setelah itu juga nanti saya akan melakukan observasi di kelas ibu. Setelah observasi juga nanti saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang juga nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik, sebelum mengakhiri percakapan ini, apa kira-kira yang didapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan adalah di sini saya mendapat gambaran bagaimana strategi dan media apa yang nantinya akan saya gunakan, dan juga saya menjadi lebih percaya diri pada saat mengajar di kelas, dan juga saya di sini merasa siswa saya tidak bosan saat pembelajaran nanti. Baik Bu, terima kasih sekali sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi ini. Sampai berjumpa nanti di kegiatan observasi kelas hari Sabtu ya Bu ya. Demikian Bu kegiatan percakapan kita hari ini, dan juga nanti akan disambung dengan percakapan pra-observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Penduduk yang rapi, senyum ceria, rajin
norma dalam kehidupanku. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis norma beserta contohnya. Jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu ajarkan hari ini. Ada berapa tujuan pembelajaran, Nak? Ada 2. Sekarang lihat dulu gambar yang ini. Nah, ada gambar. Apa yang kalian lihat pada gambar di bawah ini? Ada gambar apa? Sedang apa? Sedang terjatuh. Apa lagi? Menolong teman yang sedang terjatuh. Jadi ini adalah salah satu gambar. Ada ada 2 orang anak yang sedang menolong temannya yang terjatuh dari sepeda. Nah, apakah gambar tersebut termasuk salah satu contoh norma? Nah, jadi ini nanti akan kita ajarkan mengenai apa itu norma dan apa saja macam-macam dan jenis-jenis norma di sekitar kehidupan kita dan juga beserta contohnya. Oke. Nah, sebelum itu dulu nanti akan belajar kelompokan dengan kami sama kawan-kawannya. Ibu harap nanti saat pembelajaran berlangsung, anak-anak Ibu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan dengan senang gembira sama kawan-kawannya di dalam setiap kelompok. Oke, sebelum mulai pembelajaran, masuk ke dalam pembelajaran kita mau lihat semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semoga di dalam pembelajaran nanti anak-anak itu dapat mendapatkan pemahaman yang baik. Oke? Apa itu norma? Nah, kita belajar apa itu norma, beserta contoh dan jenis macam norma. Norma adalah kaidah atau aturan yang ada di masyarakat yang mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Jadi norma itu adalah sebuah aturan yang ada di masyarakat yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma kayak aturan di dalam kehidupan masyarakat, baik di sekolah, di mana kita berada, pasti menjadi aturan. Macam-macam norma, apa saja norma itu? Lihat. Nah, ada norma. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan juga norma. Ada norma berapa? Ada norma apa aja? Kesusilaan, hukum, dan kesopanan. Iya, ini ada norma agama, kesusilaan, hukum, dan kesopanan. Nah, untuk menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama adalah norma agama. Lihat norma agama. Norma agama adalah rangkaian kaidah dan petunjuk hidup yang harus diterima manusia. Nah, ini yang kedua norma agama dengan ketuhanan. Bersumber dari Tuhan yang Maha Esa dan tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing. Di setiap agama, baik Islam, Kristen, Buddha, itu sudah memiliki aturan di dalam agama. Nah, sanksi yang akan diterima ketika seorang melanggar norma agama adalah mendapatkan dosa. Jadi sanksinya itu atau hukumannya itu bila melanggar atau tidak melaksanakan akan mendapatkan dosa. Oke. Yang kedua, contoh norma agama apa saja contoh norma agama? Ya, beribadah sesuai dengan agama yang dipercayai, tidak mengambil barang milik orang lain, mencuri. Nah, mencuri dosa kan ya? Dosa. Kemudian bersedekah kepada orang yang beriman. Nah, ini termasuk dalam jenis norma agama. Norma agama bila dilanggar maka akan mendapatkan hukuman atau dosa. Jadi kalau kita ikut ibadah sesuai dengan agama yang dipercayai, harus ibadah kalau tidak misalkan sholat 5 wajib. Nah, aturannya kalau tidak melaksanakan mendapatkan dosa. Lanjut. Kedua norma kesusilaan. Nah, tadi sudah norma agama. Ngomongin sudah sekarang yang kedua norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari suara hati masing-masing yang dipercaya sebagai pedoman hidup. Jadi keluar dari hati masing-masing norma kesusilaan ini. Hatinya yang berbicara, hatinya yang bergerak. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah, malu, takut, dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Oh, ini pokoknya norma kesusilaan. Nanti ada contohnya di sini. Jadi norma kesusilaan itu yang keluar dari suara hati masing-masing. Nah, dari perasaannya, oh ini seperti ini kalau misalkan melanggar, malu, tidak percaya diri, takut dan menyesal perbuatan yang telah dilakukan. Contohnya, contoh norma kesusilaan. Selalu berjujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Salah satunya, lembaga resmi yang memiliki jargon berani jujur itu hebat. Berani jujur itu hebat. Memiliki tugas dan kewenangan untuk memberantas korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain. Misalkan nih, mengambil uang. Kalau misalnya, malu nggak, salah ya, merasa malu dan tetap, oh mereka sini diambil, aku harus bersalah, musuh hatinya bicara. Itu adalah norma kesusilaan. Oke, selanjutnya, norma ini norma yang berapa ya? Ya, norma hukum. Norma hukum adalah pedoman masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang, sifatnya mengikat dan memaksa semua anggota masyarakat. Sanksi pelanggar norma hukum berupa hukuman pokok kurungan, penjara, dan hukuman mati, serta ada hukuman tambahan denda, penyitaan barang tertentu dan perampasan. Nah, ini norma hukum, ada hukumnya, dasar hukumnya, ada segala orangnya.
Jadi, bahkan semuanya terlibat aktif. Jangan ada yang diam, paham? Paham kelompok kucing? Paham kelompok ayam? Paham kelompok kelinci? Itu semuanya harus terlibat aktif. Kemudian, nanti setiap kelompok itu harus bisa mendengarkan apa pendapat dari kawannya. Nah, jangan diacungkan, biarkan kawannya mendengar pendapat harus didengar masing-masing. Kan? Kalau ada pendapat yang lain, ditampung dulu pendapatnya, jangan langsung ini pendapat terbagus, jangan. Nanti biarkan kawan sendiri. Nah, kalau silakan feedback, harus seperti ini, ya saling berdiskusi. Paham? Silakan dulu. Silakan alat dan peralatan dulu. Nah, ini contohnya. Nah, kita akan membuat panorama, yaitu pohon. Nah, suaranya pohon. Kita akan membuat panorama, yaitu panorama. Nah, siapa adalah kertas? Ya, kalau kalian bacakan kertas. Nih. Kemudian, rem, ada yang rem? Gunting, bawa gunting. Dan kertas warna. Nah, ini nanti kalau kalian bisa menghasilnya.
Waktunya 10 menit lagi. Waktunya sudah 10 menit. Ayo, waktunya udah dari 10 menit. Siapa yang duluan? Waktunya udah dari 10 menit. Ayo. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang kita lihat apa hasil yang telah kalian buat atau yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok. Silakan presentasikan ke depan kelas masing-masing. Biar nanti kelompok lain bisa memberikan pendapat atau ada yang ingin ditanyakan. Oke, kita mulai dulu dari kelompok kucing ke kelompok kucing. Oke, sudah. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kucing presentasikan tugas yang sudah kami buat, yaitu membuat panorama atau papan tengah berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, membaca Al-Quran, sholat berjamaah, menjaga toleransi beragama. Ya, itu dari kelompok kucing. Norma agama itu ada berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, ikut membaca Al-Quran, kemudian sholat berjamaah dan menjaga toleransi beragama. Benar salah? Benar. Yuk. Kalau norma itu, norma itu membantu temannya berdoa, tidak pilih teman, support teman yang sudah sakit, menjaga teman eksis. Nah, norma 9 ada norma teman yang terjatuh, membantu teman yang kesusahan, tidak memiliki teman, menjaga teman yang sakit dan menjaga teman kecil. Benar salah? Benar. Lanjut. Mematuhi rambu lalu lintas, tidak membuli teman, memakai air dan kendaraan, memakai seragam sekolah lengkap, mengikuti pelajaran meningkat. Benar salah? Benar. Lanjut. Norma kesopanan, salam teman dulu, mendapatkan penjelasan dulu, menunjukkan badan ketika melewati dulu, ya, berhati pada dapat teman, mengangkat tangan saat bertanya. Oke, benar salah? Benar. Ini hasil dari papan norma dari kelompok kucing. Dia ada nama agama, nama hukum, kesusilaan, kesopanan. Benar kan semua? Benar. Kelompok kucing sudah bisa menentukan yang mana sikap dan kelompok dari setiap norma. Dari kelompok kelompok kelinci. Ada kelompok kelinci. Aduh.
Bila kita melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman, baik itu norma agama, norma hukum, norma kesopanan, atau norma kesusilaan. Nah, contohnya aja kita di sekolah punya aturan, ya nah memakai seragam sekolah yang lengkap, setiap hari Senin mengikuti upacara bendera. Kalau kita melanggar atau tidak mengikuti aturan itu, maka akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Oke, sekarang ada kan yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang ingin ditanyakan dulu dari materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini? Tidak ada. Sudah bagus, tadi lah Ibu sudah jalan-jalan waktu anak-anak Ibu membuat kelompok, tadi membuat tugas kelompoknya, Ibu sudah jalan kelompok kucing, kelompok ayam, kelompok kelinci. Sudah Ibu lihat lah, sudah bisa semuanya bekerja sama dengan aktif, tidak ada yang diam, saling menghargai, sudah tahu tugasnya masing-masing apa, saling membantu dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu proyek tadi, yaitu apa tadi, membuat apa? Atau disebut dengan norma. Sudah mengerti tentang apa itu norma dan contoh-contohnya norma apa saja. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan siapkan buku latihannya. Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan anak Ibu kerjakan soal evaluasinya di bukunya masing-masing. Jawabannya saja. Kenapa? Jawabannya saja. Lihat mana? Ada buku. Kelihatan? Oke, silakan kerjakan di buku latihannya. Kerjakan jawab
menyelesaikan soal evaluasi, nanti akan kita periksa sama-sama. Kita lanjutkan ini tadi. Nah, jadi tadi hari ini kita sudah belajar tentang norma. Norma adalah suatu aturan yang ada di dalam masyarakat. Oke. Ada 4 norma tadi, norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Nah, ditanya kalau misalkan sholat berjamaah termasuk norma apa? Membantu teman yang sedang kesusahan. Mengumpulkan badan ketika lewat di depan guru. Tidak memakai helm saat berkendara. Kita sudah beri tepuk tangan untuk semuanya. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Senangkah, sedihkah, bingungkah, marah? Semuanya. Jadi kita hari ini belajar tentang norma sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita, yaitu saling bekerja sama, saling menghargai apa? Iya, pendapat kawan atau pendapat orang lain, saling membantu untuk mencapai hasil diskusi yang baik. Nah, sebelum itu akhiri, kita akan menyanyikan lagu. Sebelum mengakhiri silakan rapikan alat tulisnya dulu. Nah, dirapikan alat tulisnya silakan. Kalau sudah rapi, boleh istirahat keluar kelas, silakan makan dan minum. Nanti ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuraida dari SD Negeri Mawar 6, CGP Angkatan 11 dari Kota Banjarmasin. Saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi pada aksi nyata modul 2.3 bersama rekan saya, Ibu Indah Putri Handayani, guru kelas 5 SD Negeri Mawar 6, dan juga didampingi pengajar praktik saya, Ibu Eni Marisa. Tujuan coaching hari ini adalah untuk melakukan refleksi kegiatan supervisi yang sudah dilakukan sebelumnya. Baik, Bu Indah, Assalamualaikum. Bu Indah, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Baik, Bu Indah, kemarin saya sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian juga observasi ya di kelas Ibu Indah. Untuk hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Ada beberapa catatan dan beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Indah. Yang pertama dulu saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu Indah setelah saya melakukan observasi di kelas Ibu. Alhamdulillah pada proses pembelajaran kemarin berjalan lancar Bu, walaupun ada sedikit gugup karena mungkin diawasi oleh Ibu. Oke, baik Bu. Berikutnya saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Bagaimana dengan proses pembelajaran yang
Ibu laksanakan kemarin? Pada proses pembelajaran kemarin sudah saya jalankan sesuai dengan rencana dalam modul ajar yang sudah saya buat. Kemudian saya menjalankan model PJBL sesuai dengan sintaknya dan juga melakukan diskusi kelompok di kelas serta pembelajaran yang berdiferensiasi. Benar sekali, menurut catatan saya, Ibu sudah menjalankan proses pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada di modul ajar yang Ibu buat. Nah, dalam proses pembelajaran itu kira-kira adakah hambatan yang Ibu hadapi? Secara keseluruhan pembelajaran berjalan dengan lancar, Bu, di kelas kemarin. Namun, mungkin masih ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pembelajaran kemarin. Salah satunya mungkin rendahnya kemampuan peserta didik atau siswa saya untuk berbicara di depan kelas ketika melakukan presentasi kelompok, Bu. Kemudian masih banyak juga mungkin anak yang malu dan tidak aktif dalam presentasi kelompok kemarin. Oke. Jadi kira-kira bagaimana Ibu bisa mengatasi hambatan tersebut? Mungkin saya akan membuat siswa saya nantinya bisa berpartisipasi aktif dalam kelompok, kemudian nanti bisa berdiskusi baik, kemudian berpikir bisa dengan cara yang terbuka dan tidak malu lagi. Oke, baik. Jadi permasalahan atau hambatan yang ada saat ini yaitu banyaknya siswa yang tidak aktif ya, Bu. Kemudian jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan agar hambatan ini bisa teratasi? Mungkin harapan saya di sini nantinya agar nantinya meningkatnya partisipasi siswa saya di dalam diskusi kelas, kemudian semua siswa saya bisa terlibat aktif dalam berdiskusi, dan juga bisa berpikir terbuka, percaya diri, dan mampu berkolaborasi di dalam kelompok dengan aktif, sesuai Oke, dengan perannya masing-masing. baik. Bagus sekali ya, Bu Indah, harapan Bu Indah ini. Kira-kira adakah penyebab apa nih ya, penyebab peserta didik di kelas Ibu yang tidak berpartisipasi aktif tadi dalam kelompok? Iya, mungkin mereka karena tidak percaya diri untuk berbicara, kemudian atau mereka tidak cukup siap untuk memahami materi yang sudah disampaikan, bisa juga malu dan eh, mereka tidak mengerti dengan apa yang sudah saya jelaskan. Oke, adakah lagi Bu penyebabnya Bu? Mungkin dari pengamatan saya cuma itu aja, Bu, hambatannya. Kalau misal bisa Ibu terangkan bagaimana anak Ibu tersebut kira-kira dalam ukuran level berada di level berapa ya Bu? Mungkin kira-kira mereka berada di level 6, Bu, ya. Karena mungkin saya lihat diskusi mereka tidak hidup, kaku, jadi cukup lama dalam menyelesaikan tugas di dalam kelompoknya kemarin. Oke, baik. Jadi Ibu mengukur perkembangan siswa Ibu itu berada di level 6. Iya, Bu. Nah, menurut Ibu, langkah-langkah strategis yang Ibu lakukan atau usaha yang terpikirkan oleh Ibu untuk mendorong partisipasi mereka yang bisa Ibu realisasikan itu apa? Iya, Bu, pertama-tama saya mungkin bisa mengadakan diskusi kelompok kecil dulu. Kemudian saya juga nantinya memberikan waktu untuk persiapan mereka sebelum diskusi kelas. Kemudian menggunakan berbagai metode yang menarik buat mereka seperti diskusi berpasangan, debat, di mana nanti debat ini bisa mengurangi uh, kurang percaya diri mereka menjadi percaya diri di kelas, mau berbicara. Kemudian atau saya juga nanti bisa menggunakan alat digital seperti aplikasi polling, di mana ini nantinya untuk mengumpulkan pendapat mereka masing-masing. Selanjutnya nanti setelah diskusi, dapat memberikan umpan balik tentang kontribusi siswa saya nantinya. Nah, menyoroti momen-momen di mana siswa nantinya menunjukkan pemikiran kritis atau keberanian mereka untuk berbicara di dalam diskusi maupun di depan kelas saat presentasi dalam kelompok. Oke, luar biasa sekali ya rencana Ibu Indah ini. Nah, jadi kira-kira kapan nih bisa Ibu laksanakan rencana ini? Dan Eh, pihak siapa saja yang akan Ibu ajak untuk membantu Ibu Indah? Mungkin rencananya saya akan secepatnya saya laksanakan, mungkin dalam minggu ini, Ibu. Dalam minggu ini mungkin akan saya laksanakan dan juga pihak yang saya mintai bantuan mungkin saya bisa melibatkan rekan-rekan kerja saya di sekolah atau guru-guru lain untuk memberikan umpan balik dengan apa yang telah saya lakukan dan saya kerjakan dan juga mengajak semua siswa dan peserta didik saya untuk bisa berperan aktif dalam merancang kegiatan diskusi nantinya dan memberikan umpan balik tentang metode yang mereka sukai masing-masing. Oke, itu ide yang sangat baik sekali ya.
Berarti Ibu Indah akan melaksanakan rencana tersebut dalam minggu-minggu ini. Da- dan harapan Ibu ketika Ibu sudah bisa melakukan usaha-usaha tersebut, nanti akan berada di level berapa Bu anak Ibu? Saya sih berharapnya Bu, anak-anak nanti harapan saya ini setelah saya merencanakan rencana ini nantinya perkembangan murid saya berada di level 10 kalau bisa. Nah, karena saya berharap sekali siswa saya nantinya dapat berperan aktif dalam diskusi, bisa berkolaborasi dengan teman satu kelompoknya, kemudian percaya dirinya keluar dan tidak malu saat berdiskusi maupun mempresentasikan tugasnya di depan kelas. Oke, bagus sekali ya rencana yang Ibu Indah yang akan Ibu rencanakan ini. Saya doakan semoga semua itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, kita sudah berada di penghujung pembicaraan ini. Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi coaching kita hari ini? Dari kesimpulan hari ini, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan solusi dari berbagai ataupun beberapa permasalahan ataupun hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran saya di kelas. Alhamdulillah ya Bu Indah. Jadi berdasarkan catatan saya juga selama observasi ini Bu Indah sudah menjalankan langkah-langkah pembelajaran yang sudah sesuai dengan yang Ibu rancang. Terima kasih sekali Bu Indah atas waktu yang Ibu Indah siapkan ini. Saya akhiri percakapan pasca observasi ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Saya akan mengomentari atau memberikan pendapat saya tentang kegiatan coaching yang sudah Ibu Juraida lakukan, baik melalui pra, observasi, dan pasca yang sudah dilakukan. Jadi secara keseluruhan kegiatan coaching seperti isinya itu sudah berjalan dengan baik. Jadi prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses coaching itu sudah berjalan. Jadi tadi ada yang kemitraan, tadi sudah menetapkan tujuan, tidak menggurui, tidak memberikan nasihat atau saran. Jadi rekannya ini mencari jalan keluar sendiri atas permasalahan yang dihadapinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Ibu Juraida itu yang cukup menggali sehingga rekan sejawatnya bisa memikirkan atau mendapatkan ide dari kegiatan tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian tadi ada tindak lanjutnya yang akan dilakukan tadi secara konkret ya, jadi kelihatan kalau rencana itu yang akan benar-benar dilakukan itu terlihat tadi sudah dari pembicaraan tadi. Kemudian tadi sudah ada penutupnya dari rekan sejawat, kesimpulannya sudah disimpulkan oleh rekan sejawat. Secara keseluruhan untuk kegiatan keterampilan coaching yang dimiliki Ibu Juraida ini sudah lumayan bagus. Jadi tinggal latihan aja lagi Bu terus-menerus supaya tidak ada lagi apa ya kecanggungan. Jadi tidak hanya dengan Ibu Indah ya. Jadi dengan guru-guru yang lain nanti proses coachingnya apalagi posisi Ibu sebagai kepala sekolah wajib sekali itu Bu, punya kemampuan untuk mengcoaching rekan-rekannya. Jadi itu saja pendapat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.